Halo semuanya, welcome to Teens Online Series. Mari nyanyikan lagu ini bersama, bertangan bersama. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Are you ready? Let's sing it together. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia. Dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. With your faith, sing it together. Dalam Dia kita beroleh penebus, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami mau nyanyikan Kau Tuhan. Nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Everybody clap your hands together. Kau Yesus yang termulia. With your faith, sing it together. Nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Give a big shower Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo semua, welcome to Teen
kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service kita. Welcome. Jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengarkan bahasa yang mungkin asing bagi kalian. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian semua. Yang pertama, Teens Online Service kita bisa kalian akses di setiap hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap hari Minggu mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Kemudian, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing, baik via online maupun via offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online maupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Hello semuanya, welcome back to AOC Online Teen Service. So glad you can join us today, and happy Easter to you all. Dan ini merupakan my favorite holiday, and I'll tell you why. Mungkin ada yang berpendapat lebih keren Natal lah, itu kan kelahirannya Yesus. Nah, tapi kalau Yesus lahir, tapi dia tidak mati atau bangkit buat kita, sama aja, tidak ada pengharapan untuk manusia. Oleh karena itu, Paskah keren banget, karena kita merayakan Tuhan yang bukan hanya mati, tapi dia bangkit dan dia hidup, sehingga kita beroleh keselamatan dan dalam hidup dalam kemenangan. Nah, di bulan April ini kita masuk dalam serial baru yang bertema God for Sinners. Dan aku rasa ini pas banget karena esensi dan akar pesan dalam Paskah itu menceritakan tentang Tuhan yang datang ke bumi untuk sinners seperti Anda dan saya. Nah, karena hari ini hari Paskah, aku ingin kita melihat dan belajar bersama apa sih arti dibalik kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. I call today's message Plot Twist, Jesus Changed Everything. Ada yang tahu nggak arti plot twist itu apa? Nah, karena pandemi COVID ini, aku akhirnya terjun dalam dunia drakor. Dan di saat ini aku lagi menonton drakor yang seru yang berjudul Penthouse. Dan menurutku yang membuat drakor ini seru adalah karena begitu banyak plot twist. Plot twist adalah suatu kejadian yang mengejutkan, yang tidak terduga, tidak disangka, yang akhirnya dapat mengubah segalanya. Nah, dipikir-pikir, kedatangan, kematian, dan kebangkitan Tuhan ini adalah the greatest, biggest plot twist yang dalam sejarah manusia. Jadi mari kita lihat bersama-sama apa yang terjadi melalui kebangkitan atau kematian Yesus. How did Jesus change everything? Poin yang pertama, love wins. Believe it or not, ada momen di mana love didn't win. You see, the problem is sin. Sejak iblis berhasil menipu dan menjebak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia itu terpisahkan dari Tuhan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil dan benar, dan Tuhan telah berfirman, upah dosa ialah maut. Tuhan tidak bisa menarik kembali kata-kata itu, karena kalau Tuhan menarik kembali kata itu, dia bukan lagi Tuhan yang adil dan benar. Jadi harus ada hukuman bagi manusia. Jadi kita lihat, Tuhan itu terjebak dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, Tuhan itu mencintai manusia, tapi di sisi lain, dia adalah Tuhan yang benar dan adil, dan harus ada hukuman atas kesalahan manusia. Nah, kasus seperti ini itu digambarkan dengan jelas di Perjanjian Lama dalam ceritanya Daniel dan Raja Darius. Daniel ini adalah penasehat sang raja, dan dia merupakan kesukaan atau favoritnya Raja Darius. Karena Daniel pintar dan dikaruniai Tuhan untuk dapat menerjemahkan mimpi, sehingga banyak orang lain, pejabat lain atau penasehat yang mulai iri dengan Daniel dan ingin merencanakan untuk menjatuhkan Daniel. Nah, orang-orang berusaha mencari kesalahan Daniel, tapi sebenarnya namun Daniel ini tidak salah apa-apa. Tapi mereka menyadari Daniel ini orang yang cinta Tuhan, suka berdoa, dan orang-orang yang jahat yang iri ini merencanakan sesuatu untuk menjebak Daniel dan sang raja. Nah, mari kita lihat dari Daniel 6 ayat yang 7-9. Kita baca sama-sama. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan
agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, mereka mengomporin sang raja. Harusnya kan raja ini berposisi nomor 1. Seharusnya orang tidak perlu menyembah orang lain atau Tuhan sekalipun. Dan akhirnya sang raja pun mempersetujui permintaan mereka dan adalah mengeluarkan suatu peraturan baru yang menjadi hukum yang sah. Nah, karena Daniel ini adalah hamba Tuhan yang setia, dia tetap berdoa kepada Tuhannya pagi, siang, dan sore. Dan sure enough, orang-orang yang jahat ini sudah merencanakan untuk menjebak Daniel dan menangkap Daniel di saat Daniel sedang berdoa. Nah, kita lanjut di ayat yang 11. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Nah, kemudian mereka menangkap Daniel dan membawanya ke hadapan raja. Jadi, gimana ini? Kita coba lihat respon sang raja di ayat 14. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia berusaha untuk menolongnya. Nah, jadi kita lihat, karena Daniel ini kesayangnya sang raja, raja itu ikut sedih karena telah terjadi kejadian pelanggaran ini. Nah, namun raja berusaha mencari jalan keluar, tapi tidak bisa menemukan apa-apa karena peraturan yang sudah dikeluarkan raja ini adalah peraturan yang tetap, hukum yang sah. Nah, jadi di ayat 16 kita lanjut. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke gua singa. Kasihan ya, di mana raja ini sebenarnya berduduk sebagai otoritas nomor 1, tapi dia tidak bisa apa-apa. Meskipun dia sayang Daniel, dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Daniel. Di momen ini, di saat ini kita melihat bahwa love is powerless in the presence of law. Cinta itu tidak berdaya di hadapan hukum. Love didn't win. Daniel tetap dilempar ke dalam gua singa. Dan ini juga sebenarnya posisi sulit yang dialami oleh Tuhan kita, di mana Tuhan begitu mencintai manusia, tapi Dia adalah Tuhan yang adil dan benar, dan harus ada hukuman bagi manusia yang melanggar. Sebenarnya iblis itu senang, dikira sudah berhasil menjebak Tuhan. Tapi yang terjadi adalah plot twist, Jesus came and changed everything. Nah, iblis ini benar-benar nggak nyangka Tuhan Sang Raja mau datang ke bumi sebagai manusia untuk menanggung segala kesalahan manusia, sehingga Tuhan Yesus yang menerima hukuman dari Tuhan, dan kita dapat menerima kebenarannya Tuhan. Inilah what I mean by plot twist, Jesus changing everything. Karena kasih Tuhan terpenuhin, tapi tuntutan hukum Tuhan pun dipenuhin oleh Yesus yang berkorban buat kita. Oleh karena itu, kita sekarang hidup di zaman di mana God's love triumphs over law. Kasih Tuhan berkuasa di atas hukum. Daniel yang dulu harus dilempar ke gua singa, tapi Daniel yang ini diselamatkan oleh kasih Tuhan. Yang kedua, how did Jesus change everything? Kasih karunia telah datang. Jadi, plot twist, Jesus change everything. Bagaimana kedatangan Yesus mendatangkan grace dalam hidup kita. Mari kita buka Yohanes 1 ayat 17. Kita baca sama-sama. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Grace is not a theology. Grace ini bukan sekedar doktrin atau topik dalam Alkitab. Tapi grace, kasih karunia ini adalah seseorang. Dan namanya adalah Yesus Kristus. Perhatikan bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, hamba Tuhan. Diberikan menggambarkan adanya jarak. Aku bisa memberi dari jauh. Aku bisa memanggilkan Gojek untuk mengirim barang, memberinya dari jauh. Tapi kasih karunia itu datang. Itu menggambarkan hubungan yang intim, yang dekat. Karena Yesus ingin mempunyai hubungan yang intim dan dekat dengan kita. Nah, mujizat pertama Musa adalah mengubah air menjadi darah, menghasilkan kematian. Mujizat pertama Yesus mengubah air menjadi anggur, menggambarkan celebration and life. Perhatikan juga bahwa kasih karunia dan kebenaran itu datang oleh Yesus Kristus di satu sisi. Karena kebenaran dan kasih karunia itu tidak bisa dipisahkan, dan ini adalah kepribadiannya Yesus sendiri. Mari kita juga lihat di Yohanes 8 ayat 32. Dinyatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi kebenaran apa yang dimaksud dapat memerdekakan kita? Nah, menariknya ketika Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang, dia sedang berbicara kepada orang Yahudi yang
mereka sejak kecil sudah pakar dalam pengetahuan hukum Taurat. Nah, jadi kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran kasih karunia yang datang oleh Yesus. Dan ini adalah konsep yang baru bagi mereka. Karena mereka ya baru kali ini ketemu dengan Yesus Kristus. Nanti setelah Yesus dan kasih karunia datang, ada kejadian di mana kita akan melihat this demonstration of love. Kejadian di mana seorang wanita tertangkap sedang berzina dan para orang-orang ini membawa perempuan ini di hadapan Yesus untuk melihat apa yang Yesus akan lakukan. Sebenarnya mereka ada unsur untuk mau menjebak Tuhan. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 4. Mereka menempatkan perempuan ini di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Jadi, kalau sesuai peraturan perjanjian lama, seharusnya perempuan ini memang dihukum mati, segera dilempar batu sampai mati. Sekali lagi ini menggambarkan skenario di mana ada dilema yang dihadapi oleh Tuhan. Di satu sisi Tuhan mencintai perempuan ini, tapi di satu sisi dia adalah Tuhan yang adil dan benar dan harus ada hukuman buat dosa. Nah, tapi mari kita lihat apa yang Yesus lakukan. Respon Yesus keren banget. Di ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu." Setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah satu persatu karena mereka menyadari dirinya semua pasti punya dosa. Tapi sebenarnya ada satu orang yang berhak dan layak untuk melempar batu itu. Satu orang saja yang tanpa dosa yang berhak untuk melempar, yaitu Yesus. Tapi dia memilih untuk tidak melempar, bahkan untuk mengampunin perempuan itu. Jadi Yesus itu he could, but he would not. Nah, dia memilih untuk mengampuni perempuan itu karena Yesus tahu dia sendiri yang akan menanggung dosa perempuan itu di kayu salib. Itulah kasih karunia Tuhan. We are saved by grace. Lalu Yesus berkata di ayat 11, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Nah, perhatikan Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi yang mana terjadi terlebih dahulu? Pengampunan dosa atau perintah untuk jangan berbuat dosa lagi? Nah, seringkali gereja itu memutar baliknya kalimat ini. Mereka fokus kepada jangan berbuat dosa lagi agar Tuhan bisa mengasihi dan menerima kamu. Tapi sebenarnya kasih karunia itulah yang menginspirasi dan menguatkan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Melalui kasih karunia yang terjadi adalah perubahan dari dalam keluar, heart transformation, bukan sekedar behavior modification, yaitu cuman mengubah sikap. It's the goodness of God that leads to repentance. Oke, yang terakhir, and I will close with this, apa yang terjadi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Poin ketiga adalah pembayaran lunas, the enemy is defeated. Kalau ada yang bertanya, kenapa sih Yesus harus mati? Sebenarnya jawabannya simple sekali. Kematian Yesus served as payment. Yes, payment. Pembayaran. Karena sebenarnya nothing is free in this world. Mungkin kita mendengar promo atau buy one get one, diskon. Terdengar free atau ada diskon, tapi sebenarnya ada yang harus membayar untuk menanggung promo tersebut. Entah itu mungkin perusahaan dari tokonya, atau mungkin itu Gojek atau Grab yang menanggung, tapi ada yang menanggung sehingga kita bisa mendapatkan diskon atau hadiah free tersebut. Sama juga dengan karya Yesus di salib. Kita sering mendengar ini adalah the free gift of salvation. Tapi di balik layar ada seseorang yang harus membayar harga yang sangat besar biar kita bisa dapat hadiah keselamatan ini. Nah, kembali ke pembahasan poin pertama. Kita tahu dari awalnya the problem is sin, dan kita ini memiliki utang dosa yang kita sendiri tidak sanggup membayar. Harus ada seorang yang sempurna untuk membayarnya, dan satu-satunya yang mencukupi syarat ini adalah Yesus sendiri. Oleh karena itu, di kayu salib, pengorbanan terbesar terjadi. Pembayaran untuk dosa manusia terjadi. Dosa kita ditanggung oleh Tuhan sehingga kebenaran Tuhan diberikan kepada kita. So with 3 nails and 1 cross, we are forgiven. Nah, kalau kematian Yesus adalah pembayaran, kebangkitannya itu apa? Kebangkitan Yesus adalah bukti pembayaran. It's the receipt of payment.
Ini menyatakan bahwa pembayaran Yesus sah, lunas, dan pembayaran Yesus itu diterima oleh Tuhan dan kuasa maut dipatahkan. Nah, ibaratnya itu mirip dengan proses pembayaran dengan cek. Jadi kalau tahu proses pembayaran dengan cek, apa yang terjadi? Kita menerima cek, kita pergi ke bank untuk memproseskan cek tersebut. Dan ini kadang ada momen yang kita masih nggak yakin, deg-degan, oh cek ini kira-kira palsu atau nggak, cek ini bolong nggak, apakah ada rekening apa ada saldo di rekening ini, apakah ini penipuan. Nah, tapi ketika ceknya cair dan pembayarannya tembus, kita akan lega dan senang karena pembayaran diterima. Nah, kematian Yesus itu adalah pembayaran yang demikian. Dan kebangkitannya Yesus menyatakan cek itu tembus, pembayaran sah, dan kebangkitannya adalah our divine receipt. Jadi benar-benar pembayarannya diterima oleh Tuhan. Kebangkitan Yesus menyatakan pengorbanan Yesus diterima, dan segala tuntutan hukum, kedaulatan hukum Tuhan itu dipenuhi oleh Yesus. Dan ini adalah once for all, sekali untuk selama-lamanya. Oke, and I will conclude with this. In conclusion, kenapa hari Paskah adalah hari yang the most significant atau hari yang terpenting? Karena di kayu salib terjadilah divine exchange, di mana Tuhan yang sempurna, tidak ada cacat atau dosa satupun, tidak ada salah apapun, rela berkorban untuk kita, sehingga seluruh kesalahan kita, dosa kita itu ditransferkan ke Tuhan yang ada di kayu salib. Sakit penyakit kita pun juga ditransferkan kepada Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu diberikan kepada kita. Jadi ada pertukaran ilahi ini. Sehingga sekarang ketika Tuhan melihat kita, Dia tidak melihat dosa kita lagi, melainkan Dia melihat anaknya Yesus yang telah menebus dosa manusia. Oleh karena itu, dengan nafas Yesus terakhir, Ia berteriak, "It is finished." It is finished means it is finished. Kita tidak perlu menambah-nambahkan karya Tuhan yang sempurna. Tugas kita hanya untuk mempercayai karya Yesus itu sempurna di kayu salib. Amin. Nah, jadi think about it. For God to create man, He only had to speak. Tapi for God to redeem mankind, He had to bleed. Jadi untuk Tuhan menciptakan manusia, Dia cuma berbicara. Tapi untuk Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan sendiri harus berdarah. Dan Dia melakukan itu. Dia melakukan itu karena Dia mencintai kita. Dan itulah kasih karunia Tuhan. So, terima kasih atas plot twist terbesar yang kita bisa alami, yaitu Yesus datang, mati, dan bangkit untuk manusia yang ini mengubah segalanya. Thank you and God bless.